Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Asri yang kece dan baik hati, insya Allah. Nggak boleh baper yang dengar Ustazah baik hati dan kece ya. Yuk kita lanjutkan materi kalian kali ini adalah induksi matematika pada keterbagian. Ini untuk matematika wajib kelas 11, masih dengan induksi dan jangan lupa untuk berdoa dulu sebelum kita belajar. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapat kesuksesan. So, jangan lupa untuk tetap semangat belajar karena kalian adalah generasi penerus bangsa, generasi Islami. Yuk, jangan pantang menyerah ya. Back to school. Induksi matematika pada keterbagian. Oke, untuk materi induksi matematika pada keterbagian ini, kalian akan Ustazah jelaskan tentang langkah-langkah induksinya. Nah, langkah-langkah induksi ini ada beberapa poin, yaitu poin A dan poin B, di mana poinnya kurang lebih sama dengan induksi-induksi sebelumnya, induksi sederhana, yaitu membuktikan Pn benar untuk N sama dengan 1 dan yang B mengasumsikan Pn benar untuk N sama dengan K. Jadi setelah dibuktikan dengan sama dengan 1, kalian buktikan dengan N sama dengan K. Lalu buktikan Pn benar untuk N sama dengan K plus satunya. Ini kurang lebih sama dengan induksi matematika sederhana ya, cuma bedanya materinya biasanya dalam bentuk keterbagian. Jangan menyerah, terus simak pelajaran induksi matematikanya, tetap semangat guys, semangat, semangat. Oke, lanjut. Soal yang pertama, gunakan induksi matematika untuk menunjukkan bahwa 5 pangkat N-1 habis dibagi 4 untuk semua bilangan bulat positif. Tarara, pasti deh puyeng. Sudah baca soalnya, sudah lihat soalnya, pusing duluan. Gak usah bingung, gak usah pusing. Yuk kita jawab bareng-bareng, insya Allah. Pusingnya nanti dinilai ibadah di mata Allah. Oke, tetap semangat. Yang nomor 1, cara pembuktian pertama untuk N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1, maka kalian mengganti setiap kali ada N menjadi angka 1, di mana soalnya adalah ini. Yuk, 5 pangkat N-1 sama dengan 4. Di sini ketika N-nya kita ganti 1, 5 pangkat 1 hasilnya 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, yang jelas angka 4 pasti habis dibagi 4. Nah, untuk pembuktian yang kedua, kita anggap 5 pangkat K sama negatif 1 habis dibagi 4. Kita asumsikan demikian. Nah, asumsi itu kita anggap guys. Untuk sebarang bilangan bulat positif K, akan kita tunjukkan bahwa 5 pangkat K plus 1-nya min 1 juga habis dibagi 4. Tadi di syarat-syarat langkah-langkahnya tadi, setelah kita buktikan N sama dengan 1, maka kita buktikan ketika kita asumsikan ketika N-nya sama dengan K. Ketika N sama dengan K. Nih. Ketika N sama dengan K, kita anggap dia habis dibagi 4 untuk sembarang bilangan bulat positif K. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuktikan ketika N-nya, ini untuk di sini, ketika N-nya itu sama dengan K ditambah 1. Mana? Ini. Yuk, awalnya 5 pangkat K, K-nya ditambah 1, min 1 juga akan habis dibagi 4. Kita buktikan bahwa ini juga benar. Yuk guys, ikutan jalan-jalan ke N sama dengan K plus 1. Yuk, ini 5 pangkat K ditambah 1 min 1 sama dengan, nah
ditambah 1 itu kan sebenarnya sama saja di sini berawal dari 5K, ditambah itu sebenarnya diperoleh dari angka 5 juga tapi berpangkat 1. Itu awal asalnya kalau diurai. Kan dalam matematika jika pangkat bilangan ini pokoknya sama, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Nah, pangkat 11 ini 1 awalnya, sehingga kalau dirubah akan menjadi bentuk seperti ini. Nah, boleh 5 pangkat 1-nya ditaruh di depan. Itu sebabnya di sini ditulis 5 dikalikan 5K. Loh, satunya kemana? Pangkat 1 guys, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Oke, sama saja dengan angka 5 dikurangi dengan 1. Jadi ini nilainya sama dengan sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Oke, kita lanjutin. 5 itu berasal dari 4 tambah 1. Loh, kenapa kok kalian disuruh dimanipulasi soalnya menjadi 4 tambah 1? Karena soal di sini kan bunyinya habis dibagi 4. Sehingga kalian buat angka 4 atau kelipatannya. Nah, kebetulan angka 5 dia berasal dari 4 ditambah berapa sisanya? 1. Nah, oke, kita lanjutkan. 4 ditambah 1 kalikan ini 5K kurangi 1. Jadi ini diuraikan menjadi begini. Nah, kita uraikan kembali. 5K dikalikan dengan 4. 5 pangkat K dikalikan dengan 1. 5 pangkat K dikalikan dengan 4 hasilnya 4 dikali 5 pangkat K. Ditambah 5K kali 1 hasilnya 5K. Begitu. Nah, setelah itu dikurangi dengan 1. Nah, karena demikian kita bisa menulis di sini sebagai 4 kali 5 pangkat K ditambah 5 pangkat K dikurangi 1. Jadi yang dikalikan hanya ini ya, yang sebelah sini, yang ini tetap. Oke, yang dikurung ini hanya dikalikan dengan 5 pangkat K. Negatif satunya nggak ikutan. Nah, sekarang kita lihat apakah angka ini habis dibagi 4? Ya jelaslah guys, habis dibagi 4. Kita tahu dari mana ini habis dibagi 4. Yuk, yang pertama. Yang pertama, ini angka depannya ada 4-nya. Kalau perkalian 4, kelipatan 4, pasti habis dibagi 4. Itu sebabnya kalian disuruh memanipulasi angkanya menjadi 4 atau kelipatannya. Nah, berikutnya yang bagian belakang ini gimana Ustazah? Apakah ini juga terbagi habis dengan 4? Ya iyalah, tadi tuh kan di sini ada asumsi dianggap bahwa 5 pangkat K-1 habis dibagi 4. Jadi yang ini habis dibagi 4, yang belakang juga habis dibagi 4. So, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa 5 pangkat N-1 semuanya habis dibagi 4 untuk bilangan bulat positif N. Oke, begitu. Gimana? Masih pusing? Mak, gak usah pusing, gak usah mumet. Tetap semangat kakak, tetap semangat. Yuk kita lanjutkan ya. Tetap semangat, gak usah menyerah. Belajar terus, Ustazah tambahi soalnya ya. Haha, biar gak mumet, biar jadinya yang awalnya mumet paham. Oke guys? Yuk, nomor berikutnya. Buktikan bahwa 3 pangkat 2N min 1 habis dibagi 8 untuk semua bilangan bulat positif N. Kita jawab ya. Gak usah pusing. Insya Allah sudah paham dengan soal yang pertama dan Ustazah mantapkan dengan soal yang kedua. Yuk. Yang pertama syaratnya gimana? Kita buktikan untuk N sama dengan 1. Yuk.
Di sini 3, ini kita ganti N-nya dengan 1. 3 pangkat 2 kali 1, pangkat 2 kali 1 dikurangi 1. Nah, kita hitung 2 kali 1 berapa? 2. Sehingga kita cukup menghitung 3 pangkat 2 dikurangi 1. Sebenarnya gitu. 3 pangkat 2 berapa? 9. Jangan 6 ya. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. Bukan 3 kali 2. Kurangi 1. Berapa guys? 8. So, ketika N-nya sama dengan 1, ternyata hasilnya 8. Dan 8 itu angka yang habis dibagi 8. Jadi untuk pernyataan yang pertama benar. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu ketika N kita misalkan sama dengan K. Dan kita asumsikan untuk N sama dengan K itu benar. Sehingga kita bisa membuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Yuk, kita asumsikan bahwa ini itu habis dibagi 8. Sehingga ketika N-nya sama dengan K plus 1 juga akan bernilai benar. Habis dibagi 8 juga. Gimana caranya? Yuk, kita lanjutkan di sini. Setiap kali ada N diganti dengan K plus 1. 3 pangkat 2 K plus 1 dikurangi 1. Sama dengan, masih ingat ya cara tadi? Ketika ada kurungan dikalikan 1 per 1. Ini 2 dengan K, 2 dengan 1. Menjadi 3 berpangkat 2K ditambah 2. Dikurangi 1. Oke guys, berikutnya. Tambah 2 dalam matematika itu berasal dari kali. Nah, kali berapa? Kali bilangan pokok yang sama, yaitu 3. 3 pangkat 2. Dikali 3 pangkat 2K. Kurangi 1. 3 pangkat 2 hasilnya berapa? 9. Ingat, 3 pangkat 2, 3 kali 3, bukan 3 kali 2, oke? 9 dikalikan 3 pangkat 2K negatif 1. 9 kita uraikan menjadi 8 ditambah 1. Ups, tunggu dulu. Kenapa kok 8 ditambah 1? Ada yang tahu? Oke. Karena habis dibagi 8 permintaannya, sehingga kalian buat angka di sini menjadi angka 8 atau kelipatan 8. Sisanya tulis di belakangnya. Kebetulan angkanya 9, jadi di sini bisa ditulis 8 tambah 1. Kalau seandainya soalnya tuh bukan 9, tapi misal soalnya adalah 19 misalnya, maka di sini kalian buat yang depan menjadi 18 ditambah 1. Maaf. Misal soalnya bukan 19. Kita ganti ya. Misal soalnya bukan 9, tapi di sini angka berapa ya? Oh ya, angka 17. Nah, maka kalian uraikan menjadi 16 ditambah 1. Kenapa ketika di sini 17 diuraikannya jadi 16 ditambah 1? Karena kita bentuk angka yang di depan tuh menjadi kelipatan 8. 16 kelipatan 8, yaitu 2 kali 8. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Kembali ke soal ini. Check it out. 9 kali 3 pangkat 2K negatif 1. 8 tambah 1, gini bla bla bla. Kita kalikan 1 per 1 guys. Ini kan ada tanda titik, berarti itu dikalikan. 8 dikali 3 pangkat 2K, 8 kali 3 pangkat 2K. 1 kalikan ini berarti ditambah 3 pangkat 2K min 1. Ini enggak ikut dikalikan ya untuk yang ini, cukup depannya aja. Oke, hasilnya adalah ini hasil yang depan, ini hasil yang belakang.
Dan untuk yang depan pasti habis dibagi 8. Kenapa? Karena ini ada angka 8-nya. Perkalian ini berarti kelipatan 8. Sedangkan yang belakang sudah pasti benar. Kenapa? Karena tadi sudah diasumsikan bahwa untuk 3 pangkat 2k-1 habis dibagi 8. Jadi ini habis dibagi 8, ini juga habis dibagi 8. Karena tadi sudah dianggap demikian. So, kesimpulannya adalah bahwa 3 pangkat 2n-1 habis dibagi 8 terbukti. Begitu. Terima kasih untuk selalu menyimak Ustazah dalam mengajar. Dan jangan lupa materi kalian sudah habis. So, pertemuan lagi. Ulangan, siap-siap, jangan lupa belajar, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.